Halo, perkenalkan nama saya Vita Rimeldela Ohan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Luwu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Pada mata kuliah genetika umum kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembelahan sel itu. Pernahkah kalian berpikir mengapa tubuh kita menjadi tumbuh dan berkembang? Atau kita pernah luka, lalu luka itu bisa sembuh? Nah, jika belum mengetahuinya, mari kita bahas. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi tumbuh, berkembang, dan luka kita bisa menjadi sembuh. Itu karena ada peran dari pembelahan sel. Jadi, pengertian dari pembelahan sel adalah suatu proses pembelahan sel induk menjadi dua atau dua sel anakan tersebut. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pada dasarnya, pembelahan sel ini terbagi dalam 3 pembelahan, yaitu yang pertama ada mitosis, yang kedua ada meiosis, yang ketiga ada amitosis. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pembelahan sel secara mitosis. Nah, mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang bersifat sama dengan induknya dan dapat membelah lagi. Artinya, dua sel anakan ini mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk jumlah kromosom dengan induknya. Sel anakan ini menghasilkan jumlah kromosom yaitu 2N atau yang sering disebut diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang memiliki kromosom yang berpasangan. Nah, proses mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau yang disebut autosom. Pada pembelahan mitosis ini ada 3 tahap pembelahannya, yaitu yang pertama ada interfase, yang kedua karyokinesis, ketiga ada sitokinesis. Yang pertama, interfase atau tahap istirahat. Pada tahap interfase ini akan mempersiapkan pembelahan inti sel. Nah, pada tahap ini lagi terbagi menjadi 3, yaitu G1, S, dan G2. Kita masuk pada yang kedua, yaitu karyokinesis adalah tahap pembelahan inti sel. Di dalam tahap ini terbagi lagi menjadi 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada tahap profase, benang kromatid memadat, kemudian terikat oleh sentromer, lalu menjadi kromosom. Yang kedua yaitu metafase. Pada tahap ini, kromosom sudah berjejer pada bidang pembelahan atau berada di tengah, dengan sentromer terikat pada benang spindle. Yang ketiga ada anafase, di mana kromatida dari setiap pasangan kromosom sudah memisah dan ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat yaitu telofase. Pada tahap telofase ini, kromatida sudah sampai pada kutub masing-masing dan kembali menjadi benang kromatid. Lalu, benang spindle mulai hilang dan inti sel sudah terbentuk. Masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap sitokinesis adalah fase pembelahan sitoplasma sel induk menjadi 2 sel anak identik. Kita masuk pada pembelahan sel secara meiosis adalah
Proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau yang disebut dengan diploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut pembelahan reduksi. Pembelahan sel ini hanya terjadi pada sel kelamin atau gonosom. Terdapat beberapa tahap pada pembelahan sel meiosis ini. Terjadi pada 2 tingkatan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terbagi lagi menjadi beberapa tahapan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian tingkatan kedua yaitu meiosis 2 terbagi juga dalam beberapa fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang terakhir yaitu pembelahan sel secara amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau tidak melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, proses ini berlangsung secara spontan atau disebut pembelahan biner. Proses ini terjadi pada bakteri. Itulah pemaparan materi pembelahan sel dari saya. Lebih dan kurangnya serta jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.